هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال نعطي صبرا نأخذ أجرا والله يرانا ويسمعنا نغفر زلا نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'dah. Yang sama-sama kita hormati Kepala SMA 15 Semarang, yang sama-sama kita hormati juga Bapak Ibu Guru SMA 15 Semarang serta karyawan-karyawatinya, dan tidak lupa anak-anakku serta amaliyah Ramadan secara daring SMA 15 Semarang dimanapun kalian berada. Alhamdulillah, pertama dan yang utama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita semuanya masih diberikan olehnya nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat iman dan Islam beserta nikmat sehat wal afiat. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya sholawat ma'asalam tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak bagi orang-orang yang sebelumnya tidak mengetahui Islam, sehingga mereka diberikan risalah olehnya agar mampu membedakan mana yang buruk dan mana yang baik. Itulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang Nabi dan Rasul yang diutus olehnya dari minadh dhulumat ilan nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yang mengerti mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga kita berharap dan berdoa agar kita menjadi manusia-manusia di zaman abad ke-21 ini sebagai umat yang diakui oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul uzma, yaitu syafaat atau pertolongan dari baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para peserta amaliyah Ramadan secara daring dimanapun kalian berada, pada kesempatan ini kita tidak dipertemukan dalam satu majelis sebagaimana biasanya, mengingat karena adanya wabah corona yang tidak mungkin kita bertemu dalam satu majelis. Tetapi jangan khawatir, pertemuan di zaman sekarang ada solusinya. Kalaupun tidak bisa dalam satu majelis, maka dalam majelis yang berbeda-beda, tetapi hati kita dalam satu tempat, pikiran kita dalam satu tempat, niat kita dalam satu tempat, insya Allah semuanya
diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat kita tidak lain dan tidak bukan adalah litolibil ilmi, untuk mencari ilmu. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man kharaja litolibil ilmi fahuwa jihad fisabilillah hatta yarji'ah. Kalaupun ada hadis yang mengatakan barang siapa yang keluar dalam rangka untuk mencari ilmu, maka baginya adalah jihad fisabilillah. Makna keluar di sini bisa juga disamakan dengan mengeluarkan paket data dari HP kalian masing-masing di dalam rangka untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Para peserta amaliyah daring SMA 15 Semarang dimanapun kalian berada, Pak Nanang akan menyampaikan kultu atau kuliah 7 menit yang kebetulan diberikan tema takwa sebagai tujuan tertinggi dalam puasa Ramadan dan implikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku serta amaliyah Ramadan secara daring SMA 15 Semarang dimanapun kalian berada, alhamdulillah kita semuanya masih diberikan oleh Allah kesehatan sehingga kita mampu berpuasa sampai hari ini. Perlu kalian ketahui bahwa sesungguhnya puasa Ramadan mengajarkan kepada kita semua tentang nilai-nilai ketakwaan itu sendiri. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Boleh kalian lihat di Al-Quran kalian masing-masing sambil kita membaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Anak-anakku, para peserta amaliyah Ramadan secara daring dimanapun kalian berada, ayat ini mempunyai arti, yaitu wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kalau kita memahami ayat ini, kita akan mampu mengerti dan mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari bagaimana perintah Allah yang ditunjukkan kepada orang-orang yang beriman agar mereka berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum kita, agar kita semuanya menjadi orang-orang yang muttaqun atau orang-orang yang muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Takwa adalah menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Anak-anakku, para peserta amaliyah Ramadan secara daring SMA 15 Semarang dimanapun kalian berada, kalau kita memahami makna takwa secara sederhana atau secara bahasa yang mudah kita pahami, yaitu kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi esensi daripada puasa mengajarkan kepada kita tentang nilai-nilai ketakwaan dalam diri kita masing-masing. Kemudian yang berikutnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 184, Allah telah berfirman, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddah min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah ta'amum miskin faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu.
pada hari-hari yang lain, dan bagi orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan atau kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Tentang ayat Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah ayat 184 mengajarkan kepada kita semuanya, andai kata kita dalam keadaan yang memungkinkan kita tidak berpuasa, maka diperbolehkan di dalam Islam, yaitu orang-orang yang dalam keadaan marid, yaitu orang-orang yang dalam keadaan sakit. Tetapi perlu diingat bahwa sakit di sini adalah sakit yang jika melakukan puasa maka membahayakan tubuhnya. Tetapi berdasarkan penelitian-penelitian secara ilmiah banyak menyebutkan bahwa orang-orang yang sakit ketika dia melakukan puasa, sesungguhnya sakit yang dia derita akan sembuh. Silahkan kalau tidak percaya, cek di beberapa sumber ilmiah bagaimana puasa bisa menyembuhkan orang-orang yang sedang sakit. Kemudian orang-orang yang sedang bepergian jauh, boleh baginya untuk meninggalkan puasa, tetapi di lain hari dia harus mengganti puasa yang dia tinggalkan. Anak-anakku yang berbahagia, para peserta Amaliyah Ramadan secara daring SMA 15 Semarang yang berbahagia. Di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyamsumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddahu min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dari ayat ini kita akan mengetahui bahwa syahrul Ramadhana, bulan suci Ramadan, adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Jadi syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas, satu-satunya bulan di dalam Al-Quran yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan, yang di dalamnya adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan bagi manusia. Para peserta Amaliyah Ramadan secara daring SMA 15 Semarang dimanapun kalian berada, anak-anak perlu tahu bahwa sesungguhnya puasa Ramadan mengajarkan kepada kita pentingnya keistimewaan daripada bulan suci ini. Bulan di mana ketika kita berbuat kebaikan, maka kebaikan itu akan dilipat gandakan pahalanya. Begitupun juga di dalam bulan suci Ramadan, ketika kita membaca Al-Quran, di mana bulan ini Al-Quran diturunkan, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiga ayat tadi, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 183, 184 dan 185, itu adalah ayat yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Anak-anakku yang berbahagia, kembali kepada tema yang tadi, yaitu takwa sebagai tujuan mulia, sebagai tujuan tertinggi dalam puasa Ramadan dan implikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Perlu kita ketahui secara bersama-sama bahwa takwa itu terdiri dari 4 huruf. Pertama adalah ta, kedua adalah qaf, ketiga adalah wawu, keempat adalah ya. Secara makna,
huruf ta memiliki arti tawadhu. Puasa mengajarkan kepada kita agar kita selalu rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sebagai manusia di bulan selain bulan suci Ramadan kita bisa makan meskipun di siang hari. Tetapi perlu kalian ingat, ketika Allah perintahkan orang-orang beriman untuk berpuasa, maka larangan puasa tidak boleh dilanggar. Salah satu yaitu tidak boleh makan di siang hari. Jadi kalau ada orang yang berpuasa makan di siang hari, maka tentu orang itu akan batal puasanya. Karena otomatis puasa itu adalah menahan dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi kembali lagi, takwa yang awalnya huruf ta mengajarkan kepada kita agar orang-orang yang berpuasa harus memiliki rasa tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mampu apa-apa, kita tidak bisa apa-apa. Contoh, ketika kita berada dalam satu musibah global dengan adanya virus corona atau COVID-19, kita sebagai manusia hanyalah bisa berdoa dan berikhtiar. Kita tidak mungkin bisa melenyapkan begitu saja tanpa adanya pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita tidak mampu kalau kita tidak bersama-sama berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna daripada rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah qauf, yaitu qanaah. Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini, orang tersebut atau kita semuanya harus mengamalkan daripada ajaran Islam, yaitu qanaah. Qanaah artinya adalah menerima takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Contoh misalnya keadaan kita sekarang adalah di mana kita dituntut atau dihimbau oleh pemerintah agar stay at home, agar berdiam diri di rumah, agar penyebaran virus corona bisa segera selesai. Sehingga ketika kita menerima qanaah, yaitu kita mampu merasakan bahwa betapa luar biasanya kerja dari para medis, sehingga kita harus menerima himbauan atau takdir Allah agar kita bersama-sama untuk berusaha untuk menghindari virus corona tersebut. Kemudian tidak menutup kemungkinan bahwa sifat daripada qanaah itu artinya menerima. Dan menerima tidak hanya sebatas menerima begitu saja, tetapi juga harus diimbangi dengan ikhtiar. Jadi qanaah menerima takdir Allah setelah kita berusaha. Jadi apapun usaha yang kita lakukan, maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah wawu, yaitu warok atau wirai. Orang berpuasa harus selalu dekat dengan Allah, tidak kumantil atau tidak hubud dunya, tidak terlalu cinta kepada dunia, karena dunia hanya sebatas alat. Bagi orang yang berpuasa, nilai warok atau wirai itu perlu kita ekspresikan di dalam puasa Ramadan. Yang keempat adalah yaitu yakin. Orang yang berpuasa harus yakin bahwa puasa yang dia lakukan pasti diterima oleh Allah. Kepastian itu harus juga dilandasi dengan amalan fikih yang tepat dan juga amalan secara hakiki yang tepat. Ambil contoh misalnya puasa Ramadan, di dalamnya ada siam dan ada qiyam. Maka anak-anakku, para peserta amaliyah Ramadan secara daring SMA 15 Semarang dimanapun kalian berada, isi puasa Ramadan siangnya dengan siam, malamnya dengan qiyam. Apa artinya? Yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan
daripada puasa itu. Contoh daripada yang membatalkan adalah makan, yang membatalkan lagi adalah hasud, yang membatalkan lagi adalah namimah, yang membatalkan lagi adalah adu domba. Memang secara secara fikih, amalan-amalan seperti namimah tidak menggugurkan puasanya, tetapi menggugurkan pahala yang ada di dalamnya. Jadi tolong bagi kita yang berpuasa, hindari perbuatan-perbuatan yang tercela, karena itu bisa menggugurkan nilai pahala yang ada di dalamnya. Kemudian pada malamnya kita isi dengan qiyam, yaitu bangun di tengah malam, di sepertiga malam, untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang disunnahkan oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu sholat tarawih, sholat witir, sholat tahajud, dan sholat-sholat yang lainnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para Rasulnya. Anak-anakku, para peserta amaliyah daring dimanapun kalian berada, kembali lagi kepada makna takwa tadi, yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena puasa secara umum itu mengajarkan kepada kita semua tentang nilai-nilai ketakwaan. Oleh karenanya itu, puasa yang kita lakukan pada kesempatan ini di tahun 1441 Hijriah atau 2020 Masehi, meskipun dalam keadaan tidak seperti biasanya, maka perlu kita sadari dan perlu kita rasakan, tetap kita lakukan dengan senang hati, tetap enjoy, tidak boleh ada rasa tertekan di dalam diri kita. Ya, puasa yang sederhana, puasa yang dilakukan oleh para ulama-ulama kita, yang diajarkan oleh ulama-ulama kita. Puasa harus kita lakukan karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi anak-anakku dimanapun kalian berada, tetap ikuti himbauan pemerintah agar penyebaran virus corona bisa kita lakukan dengan cepat, agar kita bisa bertemu, bertatap muka dalam satu majelis, karena Pak Nanang rindu dengan kalian dan insya Allah kalian juga rindu dengan Pak Nanang. Cukup sekian dari Pak Nanang, mohon maaf kalau ada kesalahan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.